sejauh ini sebetulnya preferensi hunian yang diminati WNA ini kategori-kategorinya seperti apa saja sih Pak? Iya, saya masih melihat ya kalau untuk di Bali tentu yang landed property ya, yang rumah tapak begitu atau villa. Karena mungkin pertimbangannya kebanyakan buyernya ini di negara asalnya, mereka tinggal di apartemen. Ya, mereka tinggal di hunian vertikal. Jadi kalau mereka ingin berinvestasi di holiday home atau second home, tentu cari yang beda. Nah, yang beda itu tentunya kesempatan untuk mempunyai tanah sendiri, landed house itu sesuatu yang berharga buat mereka. Kalau seperti di Jakarta, ini seperti apa Pak preferensi dari WNA sendiri? Ya, preferensinya tentu di kawasan CBD ya, yang di tengah kota. Apakah dekat memang dengan pusat bisnis. terpusat pada TOD atau seperti apa Pak? Begitu terkoneksi dengan TOD tentunya menjadi nilai plus, tapi secara umum kawasan pusat bisnis sampai dengan kan kita ada sentra-sentra bisnis juga ya di pinggir Jakarta, itu juga menjadi satu tempat yang menarik buat mereka berinvestasi. Nah, kalau karakter-karakter hunian sendiri seperti apa Pak? Apakah memang lokasi yang cenderung sepi atau justru yang ramai padat penduduk seperti di tengah perkotaan? Ya, kalau kita bicara Jakarta tentunya yang aksesnya mudah, tentunya kalau aksesnya mudah ya cukup ramai ya, density-nya cukup tinggi, daerah urban gitu. Tapi kalau kita bicara untuk holiday home, resort, tentunya cari sesuatu yang unik gitu. Dan seperti contohnya wilayah Ubud gitu, kami ada proyek di sana, itu memang bayarnya itu cari serenity gitu ya. Mereka cari yang untuk menyepi begitu. Kalau dari Greenwood sendiri, ini mayoritas bayarnya ini berasal dari negara mana nih Pak secara datanya? Ya, yang transaksi sudah terjadi itu bayar dari Singapura. Itu proporsinya berapa persen? Sekarang baru dari Singapura yang kita berhasil tembus ya. Pasar yang China sama yang Sydney ini sedang Sydney Melbourne di Australia ini sedang kami garap bersama dengan rekanan agent di sana. Oke, selain itu apakah ada target negara-negara lain yang akan dibidik Pak? Ya, untuk di 2024 kami consider Jepang, Korea dan juga Timur Tengah itu seperti Dubai. Oke, pertimbangannya apa Pak dengan melirik 3 negara ini? Oke. Kami melihat dari visitor yang masuk ke Indonesia. Tentunya negara-negara yang tadi saya sebut itu punya relasi yang baik dengan Indonesia dan banyak visitor dari negara tersebut datang ke Indonesia, terutama Bali. Gitu. Kalau Dubai, kami melihatnya dia menjadi satu sentra perekonomian dunia. Jadi kalau kami pergi ke Dubai melakukan promosi produk Indonesia atau properti Indonesia, itu yang lihat kan bukan orang Dubai aja, gitu kan, dari negara-negara lain juga. Dan ada juga pertimbangan untuk mencoba mengakses pasar Eropa. Tapi saya rasa pasar Asia Pasifik ini yang masih pertama. Cukup prospektif ya Pak untuk diutamakan. Nah, kalau terkait dengan hunian properti, selain tadi dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut untuk WNA, apakah diperlukan juga insentif nih Pak untuk bisa menggairahkan lagi antusiasme WNA untuk beli properti di tanah air? Iya, saya rasa sih untuk insentif sudah cukup sekali ya, karena hak pakai yang diberikan yang 80 tahun itu maksimum 80 tahun, jadi 30, 20, 30 bisa diperpanjang maksimum 80 tahun, itu cukup unik. Mungkin ini cuma ada di Indonesia yang bentuknya seperti ini. Artinya begini, kepemilikannya itu bukan seperti kepemilikan sewa. Kalau kepemilikan sewa kita punya 80 tahun kan berkurang dan tidak bisa ditransfer. Misalnya kita punya 80 tahun, kita sudah pakai 10 tahun, terus kita jual, kan itu pasti berkurang jadi 70 tahun. Tapi yang di Indonesia ini sangat bagus. Artinya begitu ditransfer ke pihak WNA lagi, WNA yang baru ini mendapatkan full 80 tahun. Oke. Dan bagusnya juga ini bisa diwariskan. Nah ini hal yang penting. Contohnya buyer dari China, yang di negaranya sendiri dia tidak bisa memiliki tanahnya begitu ya, karena semua tanah milik negara gitu. Ini hal yang punya nilai lebih gitu. Nah, bagusnya lagi juga kalau misalnya WNA ini dia menjual ke WNI, WNI-nya ini mendapatkan full hak milik. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah menurut saya itu insentif terbesar. Jadi si pembeli WNA ini tidak kehilangan kesempatan untuk menikmati capital gain, gitu. Karena ini bukan sewa, ini miliknya dia. Cuma memang kalau dia pakai nama dia sendiri maksimum 80 tahun, tapi kan bisa diwariskan dan bisa dijual ke pihak lain.